Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Hello, it's me again, Mr. Ade. Today, we are going to discuss a new topic in science entitled Caring for the Environment. Caring for the Environment. Peduli terhadap lingkungan. Nah, are you caring for the environment? Apakah kalian memperdulikan lingkungan? Harus dong. Apa sih tujuan memperdulikan lingkungan? What is the purpose of caring the environment? We are going to discuss it together. Okay, let's go. Before that, let's start by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Let's start the lessons. Can you see this picture? What can you find in this picture? Ada gambar apa aja sih? Bisa menemukan gambar apa saja di situ? There are a lot of trash. Banyak sampah. Ada botol, ada plastik, ada styrofoam, ada potongan-potongan kayu, dan banyak lainnya ya. Nah, kira-kira who caused this problem? Siapa yang menyebabkan masalah ini? Ayo, siapa yang tahu? Ya, the cause of these problems are because humans atau manusia, kita manusia ya, kita adalah salah satu atau satu-satunya penyebab utama dari sampah yang berserakan di mana-mana. We are the cause of the trash in every spot possible. But we as humans, kita sebagai manusia, bukan hanya bersalah, tapi kita juga bertanggung jawab. We are also responsible for the trash and the troubles we made. Semua masalah yang telah kita buat, kita bertanggung jawab. Jadi, kalau ada yang membuang sampah sembarangan, walaupun bukan kita atau bukan kenalan kita, tapi itu adalah tanggung jawab kita juga. Mengapa? Because if we let them throwing garbage around, it will make our place flooded. Akan terjadi banjir. Nah, benar. Kalau sampah di mana-mana, walaupun bukan kita yang membuang sampah, kita juga harus tetap memperduli. Kenapa? Kalau tidak, maka akan banjir. Pernah banjiran? Nggak enak kan kebanjiran? Yuk kita masuk ke next slide. Look at these pictures. Kita sudah memperhatikan gambar ya. There are bottles, there are styrofoams, there are trashes, there are woods, dan banyak hal lainnya. The things people do as they live and work can change the environment. Nah, hal-hal yang orang lakukan, kita kan orang nih, the things people do, hal-hal yang orang lakukan saat mereka hidup dan saat mereka bekerja atau bersekolah, melakukan kegiatan apapun, can change the environment. Bisa mengubah lingkungannya, change the environment. Jadi kita ngapa-ngapain aja pasti kita mempengaruhi lingkungan. Contohnya, kalau kalian meraut pensil, maka sampahnya itu, sampah pensilnya atau ampas pensilnya yang telah hasil kita meraut, nah itu kan kita perlu membuangnya dengan ke tempat yang baik. Kalau kita membuangnya langsung di lantai saja, lantainya jadi kotor, lalu kalau terinjak maka kakinya akan kotor, maka terbawa kemana-mana. Nah, that's why we need to take care of our own trash. Kita harus mengurus sampah kita masing-masing. Next, we need to think about our actions and how they might affect our environment. Nah, supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, we need to think about our actions. Kita perlu
memikirkan perbuatan kita. Nah, jadi sebelum membuang sampah sembarangan, we need to think. Membuang sampah di sini berbahaya nggak ya? Apakah mempengaruhi lingkungan sekitar nggak ya? Apakah orang lain akan terkena bencana nggak ya? Nah, that's what we need to think. Because whatever we do affect anything in the environment. Next. Dirty, polluted water can be dangerous to most living things, including people. Nah, kalau misalkan kita membuang sampah to the river, ke sungai, seperti contoh di gambar. Nah, kira-kira air di sungai itu menjadi kotor apa tetap bersih? Nah, of course akan menjadi kotor. If the water is dirty, polluted water, it means that any living being that live depending on the water will have difficult time. Semua makhluk hidup yang bergantung dengan air maka akan mendapatkan kesulitan. Contohnya deh, if humans, we are all need to drink. Ya, kita semua butuh minum. Minum asalnya dari mana sih? Dari air. Air itu dari mana? Dari pegunungan yang akan turun melalui sungai. Nah, jadi sungai itu adalah salah satu sumber air minum kita. But sungai-sungai sekarang nih yang kita lihat, karena because there are too many trashes, jadi sungainya kotor karena terlalu banyak sampah. Nah, dengan itu kita jadi tidak bisa minum kan. Begitu juga dengan hewan-hewan di sekitarnya. Perhatikan kucing misalkan. Kucing juga kalau diberi air, dia juga akan memilih-milih apakah ini air dari got atau air dari sungai atau hanya air yang bersih dari kamar mandi atau bahkan air minum kita. Kucing juga bisa memilih air yang baik dan yang buruk. And also fish. Perhatikan ya. Sungai itu tempatnya hewan-hewan laut, ikan-ikanan, lalu ada belut and many other things. Nah, mereka kan hidup di air. Kalau airnya kotor, mereka tidak bisa hidup. Nah, that's why it affects other living beings too, not only humans. That's why we need to take care of our environment. Now, what do you think will happen if people use this water for drinking, cooking, and bathing? Apa yang terjadi kalau kita menggunakan air yang ada di gambar ini untuk minum? Ya, kita akan sakit. We will be sick. And then there's also how about cooking? Misalkan bunda kalian masakin sop, tapi airnya dari air sungai begini. Nah, kira-kira seperti apa ya rasanya? Jijik ya. Nah, makanya kita juga harus memperhatikan air kita. Bagaimana dengan bathing, mandi? Nah, tujuan mandi, the purpose of we taking a bath is to get our clean body, untuk mendapatkan tubuh yang bersih tanpa kuman. Lah, kalau kita mandinya pakai air kotor, kira-kira tubuh kita bersih nggak? Enggak ya. Nah, jadi bahkan air saja sangat penting bagi hidup kita. How do you think this water becomes so dirty? Nah, kira-kira seperti yang tadi saya bilang, yang masih ingat, kira-kira the reason of this water became so dirty is, alasan kenapa air ini becomes dirty, menjadi kotor. Yuk, ada yang tahu? Nah, alasannya apa ya? Nah, ya, karena dari sampah-sampah yang kita buang, from the trash we thrown away. Nah, jadi sampah-sampah itu kan bercampur, ada yang sisa makanan, ada yang sisa minuman, ada kotoran-kotoran
hewan, ada sampah-sampah dari tanaman, tanaman-tanaman basi, makanan-makanan basi. Jadi semua itu bercampur dan menghasilkan bakteri, penyakit. Yeah, that's why this water is dirty. What could people do to clean and care for this environment? Nah, apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita? Nah, jadi kita nggak boleh hanya membuang sampah sembarangan, tapi juga kita harus menjaga lingkungannya. Seperti apa sih? Oke, let's go to the next slide. What can we do? Nah, dilihat dari gambar nih, there is a boy who is about to recycle, mendaur ulang. Di sini ada botol-botol plastik yang sudah tidak dipakai tapi tidak dia buang. Why? Because he knows that the plastic bottles and the glass bottles are reusable. Botol-botol itu bisa digunakan kembali. Jadi kalau kalian habis beli jajanan botol plastik, nah jangan langsung dibuang ya. Coba dipikirkan, what can I do with this bottle? Saya bisa apa ya dengan botol ini? Nah, botol-botol ini bisa dipakai untuk botol minum lagi di rumah kalian, diisi dengan air putih, lalu disimpan di kulkas, atau kalian juga bisa membuat vas bunga dengan botol-botol tersebut. Nah, istilahnya kalau kita mendaur ulang atau menggunakan kembali barang-barang yang terlihat seperti sampah ternyata bukan. Nah, that's what we call the 3 R's. 3 R. That is reduce, reuse, and recycle. Saya sebutkan lagi ya. Reduce, reuse, and recycle. Apa sih maksudnya? Reduce means using less. Reduce means using less. Using less maksudnya adalah menggunakannya lebih sedikit. Nah, jadi kalau kalian mandi, misalkan kalian mandi cukup 1 ember, nah berarti embernya itu tidak perlu ditambahkan lagi air, jangan sampai terbuang banyak, because ada orang lain, there are other people that need clean water, yang membutuhkan air bersih. Jadi kalau kita lebih hemat, maka air yang seharusnya kita pakai bisa dipakai oleh orang lain. That is reduce, penggunaannya lebih sedikit. Tapi bukan berarti nggak mandi ya. Next, reuse means using again. Nah, seperti contoh di gambar, reuse means using again, menggunakan lagi. Jadi maksudnya these bottles walaupun sudah digunakan dari pabriknya, diisi oleh sirup atau minuman seperti susu, atau botol-botol seperti botol sabun, deterjen. Nah, botolnya masih bisa kita gunakan walaupun isinya sudah habis. Tadi saya bilang digunakan sebagai apa? Ya, bisa untuk minuman. Lalu ada yang botol-botol yang kotor bisa digunakan untuk flower vase, untuk tempat tanaman vas bunga. Next one, the last one is recycle. Recycle means turning into something new, mengubah suatu benda yang sudah rusak atau yang sudah tidak terpakai menjadi something new. Contohnya adalah kalau misalkan botol kaca tapi sudah pecah, tidak bisa kita gunakan lagi. Nah, there are ways to use the broken glasses and turn them into a better use. Jadi kita menggunakan beling-beling kaca itu bisa diubah lagi menjadi botol. Dengan apa caranya? Dengan memanaskan dan mencairkan kacanya. Jadi kalau kaca itu dipanaskan di pabrik-pabrik ya, ada tuh banyak pabrik yang mendaur ulang kaca-kaca.
Kaca itu dipanaskan lalu dicetak lagi ke bentuk botol lalu didinginkan, maka dia akan berubah lagi menjadi botol, berbentuk seperti botol, bisa digunakan lagi. Nah, that's why kita tidak boleh merusak benda-benda yang kira-kira masih bisa digunakan nih gitu. Lalu ada contoh-contoh lain juga, misalkan ada spray sudah bolong, spray kasur kalian sudah bolong atau gordien. Nah, bisa tuh dipotong menjadi lebih sedikit kecil dan bahkan bisa digunakan untuk pakaian rumah atau misalkan untuk lap atau untuk taplak meja. Nah, ada juga yang bungkus-bungkus seperti bungkus kopi, bungkus jajanan ciki. Nah, itu bisa dijahit menjadi, ada yang menjadi tas, there are also becomes a wallet, dompet, dan banyak hal lainnya. Jadi, kita harus selalu berpikir untuk reduce, reuse, and recycle, untuk mengurangi menggunakan benda-benda atau kebutuhan kita dengan lebih sedikit. And there is also reuse, menggunakan kembali benda-bendanya seperti botol-botol. Lalu ada juga recycle, yaitu mendaur ulang barang-barang yang sudah rusak atau berupa sampah. Jadi kita harus punya banyak ide nih. Wah, ini nih bisa dibuat menjadi ini nih. Botol bisa menjadi vas bunga nih. Nah, that's also can be a decorations for your house. Bisa membuat menjadi dekorasi rumah. Jadi dekorasi rumah tidak perlu mahal-mahal. Nah, jadi bisa dari sampah botol. Botol kan warna-warni tuh. Nah, bisa kalian masukkan lampu di dalamnya atau diberikan gambar-gambar bunga atau ditanami bunga sekaligus. Nah, that's what we call decorations. Is that understood? Nah, pelajaran kita hari ini sudah selesai. So that means selanjutnya adalah untuk tugas kalian. Tugas untuk pelajaran sains ini adalah untuk saya ingin melihat kalian membuang sampah pada tempatnya. Jadi, ya, pertama, carilah sampah di rumah kalian, ada sampah ciki atau sampah botol atau sampah apa, siapkan, ambil, lalu carilah tempat sampah, mungkin di dapur atau di depan rumah atau dimanapun, lalu minta bunda kalian untuk memfoto kalian sedang membuang sampah tersebut, sedang dimasukkan ke dalam tempat sampahnya. Buktikan ke saya kalau kamu juga bisa menjaga lingkungan, karena kita semua hidup di tempat yang sama, yaitu di bumi ini. Nah, tugasnya setelah difoto dikirimkan ke Google Classroom ya. Di Google Classroom. Jadi nanti saya akan mengecek Google Classroom. Jangan lupa menuliskan nama kalian juga. Kadang-kadang di situ kan ada nama bunda kalian. Saya bingung nih, ini bundanya siapa ya? Nah, jadi jangan lupa menuliskan nama kalian juga di kolom komentarnya, nanti saya cek. Oke? Is that understood? Jika masih ada pertanyaan, silakan mengontak saya. Then if you don't have any questions, this is the end of our sessions. Thank you for watching. Thank you for your attendance. I hope it's useful for you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye everyone.